Belum selesai mengenai keputusan berapa jumlah kursi di kabinet dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, kini kemudian mencuat sebagai bentuk penyesuaian ketika kabinetnya nambah, kemudian mitra kerjanya yakni adalah DPR pun juga harus nambah. Penambahan komisi di DPR ini menjadi bahasan saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin pertanyaannya adalah, oke, iya secara simultan pasti akan terjadi, tapi perlu tidak? Apakah akan ada pembengkakan anggaran? Apakah ini sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan? Saya tidak tahu, mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir pengamat politik kita Bang Ray Rangkuti. Selamat malam, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mewakili PDIP di sini ada Bang Deddy Sitorus dan juga Gerindra ada Bas Habibur Rahman. Saya akan sapa melalui sambungan Zoom sudah ada Bang Ahmad Doli Kurnia mewakili Partai Golkar. Selamat malam, assalamualaikum Bang Doli. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya. Curang nih Doli nih. Ya agak jauh di sana ya. Oke, sekarang saya mungkin ke satu-satu dulu nih dari perwakilan partai politik. Mas Habib, setujukah ketika wacana penambahan komisi karena rencananya kabinet ini juga nambah kursinya, begitukah logikanya? Ya menurut saya setuju ya. Di luar apakah kabinet ini bertambah, tapi saya setahun belakangan kan pimpinan komisi juga di 3 ya. Memang mitranya kebanyakan dan jumlah anggota per komisi itu menurut saya terlalu banyak. Jadi menyusun jadwal itu kita repot juga ya. Mitra komisi 3 misalnya ada sekitar 9-10 kementerian dan lembaga. Nah itu kita menjadwalkan misalnya pertemuan bidang anggaran itu bisa hampir 3 minggu itu ya. Lalu jumlah anggota itu 54 per komisi ya. Itu menurut saya terlalu banyak. Anda bayangkan 54 kalau misalnya dikali bicara 5 menit per orang. Wah. Itu sudah 4,5 jam. Ya. Belum kalau kayak yang bicara misalnya Arteria Dahlan, ya kan ya, kita sering larut nih sebagai pimpinan. Karena pinter anaknya ya, orangnya pinter, ngomongnya menarik, datanya lengkap. Sering kita kasih ekstra tambahan waktu. Bisa 8 menit, 9 menit. Anda bayangkan rapat dengan mitra itu bisa mungkin 8 jaman kalau dengan standar seperti itu. Nah, masalah kita ya memang secara konstitusi kan setiap anggota itu kan sama, punya kesempatan yang sama untuk bicara dan sebetulnya kalau bisa jangan dibatasi dengan waktu. Ya. Nah, itu yang menjadi agak ribet gitu loh. Nah, dengan misalnya nanti ditambah 1 atau 2 komisi, saya pikir ada apa namanya perampingan jumlah anggota di komisi ya kan, dan perampingan jumlah mitra. Nah, 2 hal tersebut menurut saya pas, apalagi memang ini jika ya memang ada penambahan kementerian. Ya. Baik, oke. Mas Habib setuju, kalau Bang Deddy seperti apa? Setuju nggak? Ya saya kira sepanjang itu mendukung kinerja DPR sebagai pembuat undang-undang, pengawas pemerintah, kan gitu. Fungsi budgetingnya, fungsi agregasi artikulasi suara masyarakat, kan itu kita harus lihat dari sisi itu. Belum lagi kita lihat dari sisi efisien dan efektifnya. Apakah dengan menambah jumlah komisi akan membuat dia menjadi lebih efisien, lebih efektif gitu. Apakah dari sisi anggaran akan menjadi lebih efisien misalnya kan. Tapi kesempatan bisa juga digunakan untuk menata kembali mitra masing-masing komisi. Karena sekarang juga masih banyak diskusi di internal kita ya, misalnya penempatan Kementerian Perindustrian di Komisi 7 itu kan kalau dilihat neturnya harusnya ada di Komisi 6. Kemudian soal lingkungan itu lingkungan hidup ya, LHK kan harusnya ada di Komisi 7 misalnya kan, adanya di Komisi 4 gitu kan. Itu harus ditata ulang, artinya efektivitas pengawasan. Lalu kemudian kalau kaitannya dengan nanti jumlah kementerian yang akan ditambah gitu, nanti kan tinggal dilihat apakah itu merupakan pecahan dari kementerian sebelumnya. Kalau itu merupakan pecahan berarti tidak harus misalnya membutuhkan komisi yang baru, kan gitu nih. Kalau dia sama sekali baru, cocoknya di mana? Tadi Habib sudah bilang bahwa selama ini di setiap komisi itu ada 54 orang. Kalau jumlahnya menjadi lebih banyak komisi, lebih sedikit orang, di satu sisi mungkin memang baik. Artinya semua punya kesempatan untuk mengeksplor dalam rapat-rapat di DPR.
Tapi juga ada konsekuensi anggaran yang tidak sedikit kalau menurut saya dengan menambah jumlah komisi itu. Karena itu akan bayangkan setiap komisi berapa anggarannya per tahun misalnya gitu. Ini dengan menambah komisi tentu ada konsekuensi budgeting yang nambah untuk yang harus dialokasikan ke masing-masing komisi. Okay. Nah, saya kira apapun itu, saya kira dari dua hal itu harus kita lihat. Dari sisi fungsi pengawasannya bagaimana, konsekuensi anggarannya seperti apa. Nah, itu yang saya kira nanti harus didalami gitu ya. Tetapi kalau memang kementerian itu benar ditambah sampai 44, ya memang konsekuensinya harus menambah komisi yang ada. Karena kalau ditumpuk dalam komisi-komisi yang sudah ada tentu akan membuatnya menjadi tidak efektif. Karena kita aja misalnya di Komisi 6 itu mitranya mungkin hampir 12 kali ya. Tapi akhirnya kita juga sulit mengalokasikan waktu karena setiap anggota komisi itu kan kebanyakan ya. Rata-rata juga terlibat dalam alat kelengkapan dewan misalnya gitu. Ngurus partai juga gitu, ngurus konstituen juga. Jadi ada memang kecenderungan tidak terlalu efektif dengan banyaknya jumlah anggota di setiap komisi. Kalau Bang Doli seperti apa? Setuju nggak? Ya, saya kira tergantung pendekatan. Makanya saya memberikan dukungan kepada pimpinan DPR yang sekarang sedang membuat kajian, ya. Jadi kajian itu yang paling penting sehingga nanti kita menemukan apa reasoning yang paling tepat sehingga kalau misalnya memang pada akhirnya jumlah komisi itu ditambah. Dan menurut saya memang pendekatannya tadi bagaimana kalaupun terjadi perubahan ya. Jadi kan perubahan itu bisa nambah dan kemudian perubahan itu bisa nanti melihat tugas pokok fungsi dari komisi itu masing-masing ya. Nah, itu yang pertama. Jadi pendekatannya harus apakah memang nanti perubahan itu bisa mendorong terjadinya peningkatan kinerja gitu. Nah, yang kedua memang nanti harus juga dipertimbangkan soal anggaran ya. Apakah memang ini soal efisiensi ya. Apakah dengan anggaran yang nanti akan bertambah dikaitkan dengan soal kinerja yang kita mau inginkan menjadi output itu masih visible apa tidak gitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar kita menunggu soal jumlah kementerian berapa gitu. Nah, yang berikutnya adalah memang ini tidak bisa segera diputuskan kalau kita tidak tahu. Karena soal wacana penambahan jumlah kementerian kan juga ya masih wacana juga. Mungkin angkanya benar sudah muncul sekitar 40-an kementerian gitu. Tapi kementeriannya apa saja kan kita belum tahu. Jangan-jangan 44 itu kementeriannya adalah dari 34 ada beberapa kementerian yang dibagi-bagi sehingga jumlahnya jadi 44. Jadi ya atau mungkin memang ada kementerian baru gitu loh yang sama sekali memang tidak pernah muncul selama ini melihat atau ingin merespons isu-isu baru ke depan 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Nah, jadi sangat tergantung dengan itu juga. Jadi menurut saya kita lihat ya nanti kira-kira apa saja kementerian yang tambah. Kemudian yang kedua memang harus dicari kajian dan kemudian menemukan reasoning yang paling tepat ya dalam pendekatan soal kinerja dan bagaimana efisiensi soal masalah anggaran. Nah, soal selama ini kinerja dari masing-masing komisi ya memang kami saya kira Komisi 2 itu yang paling banyak. Kami punya 17 menteri, 17 mitra kerja. Ya. 17 mitra kerja yang memang kadang-kadang menyulitkan juga untuk mengatur itu gitu. Baik,